Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk hari Kamis besok sampai dengan Jumat ya. Jadi sampai dengan penutupan minggu ini ya, sampai tanggal 4. Nah, seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Oke, pertama-tama saya akan bahas untuk BTPS. Jadi BTPS ini sudah saya sebutkan, sudah saya bahas juga sebelumnya. Kalau yang pernah nonton beberapa waktu yang lalu ya, ketika kuartal 1 mengenai bank syariah yang sudah saya bahas, itu sudah saya sebutkan juga ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.000, kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya di sini gagal terus ya, ya kita boleh buyback ya, seperti itu ya. Nah, sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal. Jadi ini berhasil ya. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan, ini panahnya ya. 3.000 ke atas buy, kemudian naik ke atas 3180 kita tambah lagi atau average up. Jadi pernah gagal di sini juga ya. Kalau sebelumnya gagal, kita jangan terlalu kaku. Jadi kali ini dia berhasil breakout, kita buy, naik ke atas 3180, tambah lagi atau average up. Jadi itulah dinamika trader ya, seperti itu ya. Jadi jangan kaget atau heran, nah Pak Sunar, ini sudah naik tinggi baru dibahas. Sebenarnya enggak juga sih, karena sebelumnya itu sudah saya gambarkan garis-garisnya. Ini pun masih ada peluang untuk naik lagi, masih ada. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan, enggak ya. Ya saya ulangi lagi, mungkin yang barusan kenal, yang sudah sering nonton ya jangan bosan-bosannya ya. Kita beli dimanapun ya, entah itu di atas, di tengah-tengah, ataupun di bawah. Setelah Anda beli, saya nggak doakan jelek, itu bisa saja tiba-tiba turun bisa ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu takut ketinggian, ketinggalan, enggak. Asal tahu aja support resistennya di mana, trennya seperti apa. Nah ini kan trennya memang dia masih sideways ya. Ini MA20-nya masih sudah mulai mengarah ke atas. Jangka pendeknya ini memang uptrend ya. Tapi secara jangka menengahnya ini masih sideways di bawah. Nah kalau kita perhatikan ini sudah mulai menarik ya selama dia berhasil breakout ke atas 3.000 sesuai dengan pembahasan sebelumnya ya. Jadi di sini kalau mau buy boleh aja buy tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 3320 tambah lagi atau average up. Berikutnya kalau mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya kalau mau tambah lagi ya seperti itu ya. Anda bisa tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 3650 dan 3990. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Nah, solusi berikutnya saya sudah sering sebutkan, Anda bisa buy weakness di garisnya 3000 atau 3180 di sini ya, saya gambarkan lagi ya. Jadi ketika dia koreksi di bawah 3000 atau 3180 ya kan. Kemudian kita belinya setelah dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi kalau belum rebound, belum mantul ya jangan buy ya. Jadi kita buy on weakness itu bukan berarti tangkap pisau jatuh, enggak ya. Atau kadang-kadang bisa pakai acuan MA20-nya ya, sudah sering saya sebut juga. Ketika MA20-nya masih mengarah ke atas, suatu saat ini harganya akan testing MA20 istilahnya gitu ya. Dia akan mencoba untuk memotong ke bawah. Nah, kita lihat MA20-nya kalau dia masih mengarah ke atas atau walaupun dia cenderung datar seperti ini ya. Nah, dia breakout, kita boleh mulai buy ya. Itu untuk yang buy on weakness. Nah, sebelumnya memang Pak Sunar ini naik lagi tapi dia sideways loh Pak Sunar. Ya, kalau kita bicara mengenai analisa teknikal ya, itu nggak ada yang ceritanya analisa teknikal itu 100% akurat, nggak ada ya. Kalau analisa teknikal itu 100% akurat, orang nggak perlu kerja, tinggal belajar analisa teknikal saham sampai mahir, ya kan, sampai master atau get certification CTFA atau master technician analysis gitu ya. Ya nggak perlu kerja, orang kaya raya semua gitu ya. Nggak ada orang yang jadi buruh ya, maaf aja ya. Jadi kita harus paham. Sebenarnya berdasarkan empirical study ya, akurasi dari analisa teknikal ya, indikator teknikal juga ya, itu secara keseluruhan akurasinya sekitar 60 sampai dengan 70% ya. Kalau kita total semuanya, baik itu di bearish market maupun di bull market ya secara keseluruhan. Jadi nah sisanya itu gimana Pak Sunar ya, money management ya, kita atur. Kalau dia berhasil naik ke atas, kalau selama trennya masih bagus ya kita mau tambah lagi atau average up silakan ya. Tapi kalau dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Dan juga kalau Anda secara fundamental ya, Anda lihat kalau fundamentalnya mulai turun ya Anda lebih baik keluar dulu atau kurangi posisi ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya trading atau investasi di saham itu mudah banget ya, seperti itu ya. Misalkan kita tahu kunci suksesnya adalah sabar, fokus, dan disiplin, itu aja ya. Kurang lebih cukup, ini masih cukup menarik, masih bisa ke 3650 nggak Pak Sunar? Masih bisa. Nah itu gambarannya dari mana 3650 ini, dari sini ya. Jadi kalau dilihat dari weekly-nya ini masih menarik. Tapi kita jangan terlalu kaku. Pak Sunar, ini kan candle-nya naik ke atas yo. Dia nggak lama lagi turun lagi. Ini hijau tinggi kemudian dia koreksi.
ya pasang aja trading stopnya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Jangan-jangan PHP ini pemberi harapan palsu, nggak ada ya seperti itu ya. Kita pasang stop lossnya aja. Kalau Anda takut-takut terus ya, ya akhirnya Anda nggak trading. Ada juga yang saya sebutkan sebelumnya ya di video sebelumnya ya. Saya ulang lagi mungkin yang belum nonton sebelumnya. Ada yang takut inflasi, takut kurs US dollar naik lagi. Kemudian takut lagi tahun depan katanya tahun pemilu gitu ya, bakalan ribet gitu dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian resesi, utang Indonesia makin naik tinggi, cadangan devisa menurun dan lain-lain gitu ya. Anda tambah pusing gitu ya. Ya Anda fokus saja ke sahamnya masing-masing, portfolionya dan juga watchlistnya. Udah itu aja. Kalau Anda sudah pasang trading stop dan stop loss, sudah tahu plannya, sudah tahu ya. Udah jangan terlalu bingung kiri kanan. Pokoknya penting resikonya sudah kita atur ya. Istilahnya itu risk management itu penting ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BRPT. Ya, BRPT ini mulai naik Pak Sunar. Apakah sudah boleh baik? Nah, untuk BRPT area buy on weakness-nya saya gambarkan di 835 ya. Ini 820 juga ada garisnya, jadi 820 sampai 835. Mau buy sekarang boleh, tapi ini cenderungan masih sideways ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 835 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 860 kita tambah lagi. Nah, mungkin ada tanya, "Oh, Pak Sunar, jangan-jangan setelah naik ke atas 80 nggak lama lagi turun karena di sini naik besoknya turun. Nah, di sini naik 2-3 hari dia turun lagi." Ya seperti itu ya. Bahkan lower low ya, di sini juga lower low. Apakah nanti bakalan seperti itu? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya seperti itu ya. Memang secara kalau kita lihat, oh asing akumulasi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Malah sebelumnya asing akumulasi di sini dia malah harganya turun ya. Jadi saya nggak tahu lihat asing ya. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau dia naik kita boleh buy atau average up kalau sudah punya ya, tambah lagi saya. Dan jangan lupa pasang trading stopnya atau stop lossnya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada gambar acuannya di sini ya, di mana kita pasang trading stop, di mana kita pasang stop loss ya gitu ya. Karena ada ibu-ibu ya saya kenal ya, saya nggak mau membanggakan diri sendiri, nggak perlu ya seperti itu. Di grup saya ada ibu-ibu, dia rajin mencatat ya. Dan setiap video saya itu dia dicatat. Jadi omongan saya itu dicatat, kira-kira supportnya di mana, terus buy on weakness di mana dia catat ya seperti itu. Dan dia sharing ke saya, memang membantu banyak ya seperti itu. Ya. Jadi dia itu sekarang sudah mulai disiplin. Dia fokus saja ke garis-garisnya. Jadi dia nggak fokus ke berita yang lain-lainnya. Bukan berarti berita nggak penting, nggak ya. Jangan salah paham ya. Berita memang penting ya. Ya beberapa lah, nggak semuanya ya. Tapi kita tetap aja fokus ke pergerakan harga sahamnya. Jangan sampai kena berita terus kita nggak fokus, akhirnya takut dijual padahal trennya masih bagus. Ya sayang dong seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya Medco. Ini uptrendnya masih super kuat ya. Jadi kalau mau buy boleh aja atau tunggu buy weakness di area 1920 maksimum ya. Yang di sini terakhir ya. Jadi kalau dia turun, rebound barusan kita buy atau pakai acuan MA20-nya. Sering saya sebutkan juga ya. Ketika dia memotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Buy-nya itu besok atau menjelang penutupan. Kalau dia sudah berhasil memotong kaki ke atas ya kita barusan buy. Jadi seperti itu ya. Mau buy sekarang sebenarnya boleh aja. Stop loss-nya memang agak jauh ya, 1000 ya. Jadi kalau mau dibagi dua ya, mungkin 1050, turun bayar 1050, jual 50%, turun bayar 1000, jual dulu semuanya. Tapi kalau 1050, jual 50%, dia testing MA20. Kadang-kadang kalau testing MA20, dia masih bisa rebound lagi, karena uptrendnya masih naik ya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya, seperti itu ya. Pakai price berikutnya 1200, 1300. Selanjutnya setiap kelipatan 100 rupiah aja. Kenapa saya pakai 100 rupiah? Karena dia rapi banget ya, pergerakan harga sahamnya ya. Kurang lebih lah ya, nggak bisa 100% pas gitu, nggak bisa ya, karena kita itu jangan sampai menggunakan analisa teknikal untuk mengatur market ya, jangan keliru ya, seperti itu ya. Jadi support resisten itu hanya acuan aja, jangan sampai wah Pak Sunar itu kena resisten, take profit aja, nanti turun lagi, belum tentu ya. Yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya, itu aja ya, cukup ya. Pasang automatic order. Nah berikutnya CMNT, ini lama nggak saya bahas, setahu saya ini kenapa saya bahas. Dia lumayan menarik ya. Di sini kalau kita lihat ya, selama dia masih bertahan di atas 800, memang kecenderungan trennya masih sideways. Tapi kalau Anda mau buy, banyak bertambah aja. Ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atasnya 915 ya. Di sini hanya 915. Jadi buy-nya bertambah aja setiap kelipatan 10 rupiah atau 20 rupiah kalau mau buy. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kurang lebih sih seperti itu. Saya terus terang aja nggak tahu ini emiten apa ya, CMNT. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya dan juga trennya. Memang ini masih cenderung di bawah ya, downtrend di bawah. Ini sideways tapi dia di jalur downtrendnya ya. Ya. Jadi kalau ini kan sidewaysnya di jalur uptrendnya, ketika dia naik dia sideways di sini kan. Nah ini kan sidewaysnya di bawah, maksud saya seperti itu. Jadi jangan terlalu agresif, banyak bertahap. Kalau naik kita tambah lagi atau average up.
kalau turun jangan di average down. Ini masih ada peluang ke 11.95 ke atas nggak Pak Sunar? Ada ya, seperti itu ya. Baiknya bertahap aja. Apakah ada aksi korporasi dan lain-lain, saya nggak tahu ya. Nah, saya fokusnya ke teknikalnya aja, kurang lebih cukup. Nah, berikutnya untuk Ace Hardware. Ada yang tanya ke saya kemarin, seingat saya, kemarin siang atau sore ya, di grup Telegram Saham Profit. Pak Sunar, Ace Hardware bagaimana? Saya bilang sih kalau ada mobile lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 600. Atau lebih baik sih paling amannya di 800 ke atas ya. Atau paling cepat 685. Loh kok belinya di atas Pak Sunar? Beli sekarang kan enak. Ya ini kan saya sudah sering ngomong ya. Kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Misalnya ada belinya di 490 lah atau paling bawah di sini. Ya kan kalau dia naik, kalau dia turun lagi. Karena kita itu biasakan jangan melawan trennya. Best practice-nya seperti itu. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Wah itu saya beli di bawah banget. Ya sudah terjadi, Anda bisa pamer kemana-mana. Tapi kalau turun lagi biasanya orang diam aja. Ya saya nggak jelekkan orang lain, tapi kebanyakan seperti itu ya yang saya tahu. Kurang lebih cukup ya untuk hardware ini naik ke atas 600 buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 aja kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah seperti itu ya. Berikutnya untuk LSIP. Jadi LSIP ini saya sudah buy juga sebelumnya ya. Memang ketika saya buy itu kurang lebih di awal-awal Oktober ini ya seperti itu ya. Saya buy itu memang kondisinya masih downtrend ya, seperti itu, masih arahnya masih kuat banget ya. Tapi anggapan saya ya, biasanya setelah batu bara itu lesu ya, maksudnya dalam arti euforianya selesai, biasanya mungkin pindah ke sektor lain. Karena Indonesia itu negara yang kaya raya sebenarnya. Kita itu sumber daya alamnya itu melimpah. Bukan hanya emas hitam seperti batu bara, tapi juga emas hijau ya, kelapa sawit ya, CPO. Harga CPO mungkin aja dia masih hancur. Saya nggak tahu apakah sekarang harga CPO mulai naik. Saya nggak lihat perhatikan harganya. Tapi saya lihat di sini memang untuk LSIP ini saatnya menanam. Jadi di saham itu untuk saham CPO itu kadang-kadang ada saatnya menanam, kadang ada saatnya menuai ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Ada bilang, oh Pak Sunar lemot itu CPO. Kalau salah hari ini ada yang kirim saya message juga ya. Lemot Pak Sunar, nanti juga turun lagi. Belum tentu ya seperti itu. Kalau saya bilang sih ini menarik. Bahkan saya tadi tambah lagi untuk LSIP dan juga saya ada buy di SNG. Saya sudah sharekan di grup kecil saya ya. Jadi saya itu ada grupnya ada 2, free semua ya. Telegramnya Saham Profit. Kemudian berikutnya lagi yang grup kecil. Jadi grup kecil itu grupnya terbatas ya. Jadi chatnya memang lebih saya limit ya. Kebanyakan yang banyak ngomong, kebanyakan saya ban ya. Yang di grup kecil ya seperti itu. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada keluar. Karena saya nggak ingat, saya nggak mau nanti grup kecilnya jadi rame banget seperti grup Saham Profit ya. Dulu ceritanya Saham Profit itu, Saham Profit yang saya punya yang grup besar ya, itu jumlahnya lebih banyak, tapi terlalu banyak makin ribet ya seperti itu. Jadi memang anggotanya semakin lama semakin berkurang karena banyak yang saya kurangi ya seperti itu ya. Banyak spam, banyak yang masuk itu hanya untuk promosi aja ya seperti itu ya, spam lah seperti itu ya. Jadi saya ban itu banyak sekali. Nah di sini memang ini usahanya untuk musim menanam ya untuk LSIP. Jadi naik ke atas 1150 yang mau buy silakan. Atau kalau misalnya mau tunggu lagi, Pak Sunar santai aja saya mau tunggu di bawah ya, tunggu aja di 1090 ya. Seperti itu ya. Tapi kalau turun lagi di bawah 1090 lebih baik jangan beli lagi karena ada kemungkinan dia akan lanjut lagi turun ke bawah. Bisa downtrend lagi lebih kuat. Ya mudah-mudahan enggak ya, ini sudah mulai mengarah ke atas, sudah di atas SMA 20-nya peluang ya. Jadi banyak bertahap. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. No average down. Pasang aja trailing stopnya, stop lossnya, cukup ya. LSIP berikutnya Ali. Jadi yang ikuti saya harusnya sudah tahu ya. Pertanyaan kalau diantara CPO itu yang paling bagus yang mana? Saya sih hanya 2 aja. Saya lebih suka Ali sama LSIP ya. Mungkin yang agak harga rendah ya di SNG ya. Ya. Bukan berarti yang lainnya jelek, enggak. Yang lainnya enggak saya bahas bukan berarti jelek enggak ya. Karena keterbatasan waktu dan juga terlalu banyak nanti malah makin bingung ya. Di sini kalau kita lihat yang belum punya Ali, kalau mau buy itu ada 2 pilihan, tunggu buy weakness lagi sekitar area di sini ya. Ini A20-nya sekitar area 8.300-an ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 8.300 atau mendekati, dia berhasil rebound, bahasa kita buy. Atau sekalian tunggu breakout ke atas ya. Memang di sini garisnya 9.500 ya untuk amannya ya. Paling cepat ya. Tapi kalau mau spekulasi buy sekarang, ini mumpung volumenya tinggi ya. Nah ini kita sekalian kalau dia berhasil breakout ke atas 8.800 ya, swing high di sini ya, kita buy. Berikutnya setiap naik, setiap lipatan 100 rupiah aja, kalau mau tambah lagi atau 500 rupiah ya, kita tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap. Kenapa? Karena secara primary trend-nya ini masih cenderung downtrend, walaupun ini sudah mulai naik ya, seperti itu ya.
kurang lebih cukup di SNG. Jadi di SNG ini memang lebih baik ya, lebih kuat price actionnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau BSNG boleh juga, saya ada buy LSIP dan SNG. Jadi Ali saya skip dulu, saya hanya punya 2 aja. DSNG saya barusan buy, sudah saya sharekan juga. Naik ke atas 585 kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau misalnya Anda takut ya, Anda boleh buy weakness di 560 dan 530 ya. Atau paling bawah 510. Tapi menurut saya tunggu di 530 aja. Kalau di bawahnya 510 jangan ya. Ini garisnya sudah saya tebelin ya, titik-titik saya tebelin ya. Nah, MA20 ini bisa pakai acuan juga. Jadi ketika dia koreksi berhasil naik ke atas, kita barusan buy ya. Nah, kita jangan terlalu kaku. Pak Sunar sebelumnya di sini dia naik tinggi ya, MA20 naik. Kemudian dia memotong ke bawah, dia naik lagi. Dengan lama lagi dia turun lagi loh Pak Sunar. Apakah nanti bakalan seperti itu juga? Kita jangan kaku ya. Dalam arti kalau sebelumnya gagal, kali ini dia breakout, bukan berarti dia bakalan gagal lagi, enggak ya. Tapi bukan berarti dia bakalan berhasil lagi naik terus ke atas, enggak. Yang penting di sini sudah tahu resistennya di mana, supportnya di mana, itu aja. Jangan terlalu bingung, pasang automatic order, trailing stop dan stop loss. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Sebentar, ini saya hitung dulu berapa saham, sudah banyak banget ini. Ya, ini sudah 16 saham ya. Bagian kedua ini 8 saham. Tadi saya sudah bahas 8 saham di bagian pertama. Yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.